Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Untuk memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara. Sumatera Utara hari ini hadir kembali menjumpai Anda di Senin 9 Oktober 2023. Kali ini bersama saya Keriawan Sbiri. Dan saya Ayu Alvinia Kori. Seperti biasa pemirsa, sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, kisruh pembangunan jalan tol Trans Sumatera Kabupaten Langkat menuju Langsa hingga kini masih terus terjadi. Salah satunya adalah dengan pembelian lahan untuk penimbunan proyek jalan tol yang mengakibatkan puluhan warga menyetop dan menghentikan mobil HKI perusahaan BUMN yang menangani pengerjaan proyek tersebut. Puluhan warga desa Pasiran, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat kemarin siang menghadang mobil keselamatan dan kesehatan kerja milik PT Hutama Karya Indonesia selaku perusahaan pengerjaan proyek jalan tol Trans Sumatera Kabupaten Langkat menuju Langsa. Warga menuding PT HKI telah melakukan pengerusakan lahan untuk pembangunan jalan tol Binjai Pangkalan Berandan. Pemilik lahan tampak menangis histeris saat lahan sawit dan pohon aren dirusak dengan cara ditumbangkan menggunakan alat berat eskavator. Sebelumnya, lahan warga milik John Pasaribu ini sudah ditangani oleh Pengadilan Negeri Stabat dan masih menunggu putusan pengadilan. Namun warga merasa keberatan karena PT HKI sudah merusak lahan dengan cara menumbangkan pohon. Guna mengantisipasi aksi warga ini, aparat kepolisian sektor Gebang bersama beberapa perwakilan PT HKI langsung turun ke lokasi. Perseteruan alot antara PT HKI dan warga terus terjadi hingga menjelang malam hari tanpa adanya penyelesaian. Darlen Sihite, warga mengatakan PT HKI sudah melakukan tindakan semena-mena karena telah menumbangkan pohon sawit dan aren yang merupakan sumber mata pencarian tanpa adanya koordinasi dengan pemilik lahan. Lapangan tadi perusakan lahan John Pasaribu sudah dikerjain oleh pihak HKI. Kami menyatakan itu perampasan hak semena-mena oleh pihak HKI tanpa ada diketahui warga. Itu jelas itu sudah ada suratnya, enggak ada koordinasi sama pihak yang punya tanah. Puluhan warga yang melakukan penyetopan mobil PT HKI sudah diamankan ke Mapolsek Gebang guna penyelidikan lebih lanjut dan PT HKI sudah melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Langkat. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, eksekusi rumah di Jalan DI Panjaitan Medan berakhir ricuh. Eksekusi yang dilakukan Pengadilan Negeri Medan ini diduga adanya permasalahan dengan pemilik pertama yang kemudian mengagunkan tanahnya ke bank. Penghuni rumah di Jalan DI Panjaitan Medan terlibat kericuhan dengan petugas kepolisian karena penghuni rumah sudah 12 tahun menolak adanya eksekusi yang dilakukan Pengadilan Negeri Medan pada Senin pagi. Sementara penghuni rumah mengaku tidak mengetahui adanya proses hukum terhadap rumah yang dibelinya dan dirinya mengaku memiliki surat kepemilikan yang sah terhadap tanah dan rumah seluas 495 meter persegi. Proses eksekusi ini diwarnai aksi adu mulut dan tarik-menarik antara petugas dengan penghuni rumah. Jurusita yang hendak membacakan putusan pun kesulitan masuk karena pagar rumah digembok oleh penghuni. Setelah 1 jam, akhirnya petugas berhasil memotong gembok pagar rumah dan menerobos masuk ke dalam. Beberapa orang yang dianggap provokator pun diamankan petugas kepolisian. Bukan menghalang-halangi Pak, hanya penundaan saja. Karena saya sebagai pemilik rumah ini tidak tahu menahu ada proses hukum yang sudah berjalan tanpa saya diberitahu. Saya sudah tinggal di sini selama 12 tahun dan saya punya bukti kepemilikan yang sah. Nah, sekarang ada orang yang jual beli di tempat lain. Ini dia. Nah, dan mereka memaksakan untuk mengeksekusi tempat ini tanpa ada pemberitahuan kepada saya. Nah, ini sekarang yang pihak berperkara antara Beni dengan Dr. Dewi Fitriana yang saya tidak pernah kenal dan saya tidak tahu. Sementara itu, Jurusita Pengadilan Negeri Medan Diner Sinaga mengatakan pihaknya melaksanakan putusan nomor 759 di mana dari hasil lelang tanah dan rumah ini dimenangkan oleh Beni. Awalnya jual beli antara
Beni dengan Dr. Fitriani. Jadi sudah jual beli dan pernah digugat dengan gugatan 754 PTG 2002 dan menyidangkan oleh Beni selaku pembeli. Dan disahkanlah jual beli. Sekarang yang menempati ini secara hukum menurut putusan ini adalah pihak ketiga. Itu dia Bang. Jadi pihak ketiga ini yang menguasai ini sekarang. Kita ke informasi lain, pemirsa, seekor babi hutan masuk ke pemukiman warga di Mandailing Natal dan menyerang seorang petani kebun karet hingga mengalami luka parah. Korban dilarikan ke rumah sakit akibat luka di bagian kaki dan tangan. Sopian Nasution, warga desa Kayu Laut, Kecamatan Panyabungan Selatan, Mandailing Natal, dilarikan ke Rumah Sakit Umum Panyabungan pasca diserang babi hutan yang masuk ke wilayah pemukiman. Akibat serangan babi hutan ini, Sopian mengalami luka di bagian kaki, tangan, dan dada. Korban dirawat intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan. Serangan hewan liar ini diketahui saat korban sedang bekerja di kebun karet yang tidak jauh dari kebunnya. Sebelumnya, korban juga masih berusaha mengusir babi hutan yang mendekatinya tersebut, namun bukannya pergi, malah menyerang Sopian hingga terluka parah. Ya kan habis sholat zuhur, kita ke kebun kan, mengurus istilahnya kalau bahasa kampungnya kita kan. Jadi kita mengurus, kira-kira selesai tinggal 7 batang lagi lah kan. Jadi ada babi binatang gitu kan. Jadi saya bentak lah, langsung ngejar kita, melawan dia, kena ini paha ini, itu jatuh. Hewannya biasa itu ketemu di situ, tapi kalau saya bentak itu pergi dia. Cuman yang ini memang benar-benar habis kita, sial. Akibat serangan babi hutan tersebut, korban mendapat puluhan jahitan di tangan dan kaki. Personil TNI Polri membantu mengamankan aksi penolakan musyawarah daerah Musda II Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kabupaten Nias Barat. Sebelum musyawarah daerah Persatuan Perawat Nasional Indonesia resmi dibuka, muncul puluhan perawat anggota organisasi tersebut melakukan aksi penolakan terhadap pelaksanaan Musda II kemarin. Pengerusakan terhadap sejumlah atribut organisasi profesi keperawatan dilakukan oleh pelaku aksi. Mereka menuding Musda kali ini melanggar hukum organisasi sebagaimana dalam anggaran dasar Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Aksi yang mencoba menghalangi kegiatan organisasi yang berbadan hukum di Indonesia tersebut mendapat pengamanan dari petugas TNI Polri dan melakukan dialog dua arah sehingga suasana kondusif. Selanjutnya Musda berjalan lancar meskipun berhenti pada tahapan sidang pleno pertama karena peserta Musda tidak memenuhi quorum. Kehadiran TNI Polri ini untuk menciptakan situasi kondusif serta menjamin organisasi kemasyarakatan melakukan kegiatannya selama tidak melanggar ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Situasi ini tetap aman dan kondusif. Apapun isu yang terjadi di organisasi ini pasti ada jalan keluarnya. Mari kita boleh hati panas, tapi kepala harus dingin, atau kepala panas hatinya harus dingin. Saya yakin kedatangan teman-teman orang tua kita dari TPW juga membawa solusi untuk kita. Apapun yang menjadi permasalahan di dalam organisasi ini, silakan duduk bersama untuk diselesaikan. Pihak DPW PPNI Sumatera Utara yang menilai aksi penolakan Musda tersebut sebagai bentuk pengkhianatan yang merusak citra organisasi di mata masyarakat seharusnya tidak terjadi. Sebab sebelumnya pihak DPW PPNI Sumatera Utara telah 2 kali mengundang rapat pengurus DPD PPNI Nias Barat periode tahun 2013 sampai 2018 tidak pernah hadir untuk rapat dan sidang. Hal ini pun disangkal oleh pelaku aksi. Kasih surat hari ini, siang ini langsung ke plenonya. Jadi kalau langsung ke rapat pleno, rapat-rapat sebelumnya di DPK tidak ada, dan atau di kreteker kami aja pun tidak ada rapat-rapatnya.
Petugas keamanan di lokasi menghimbau agar dinamika yang terjadi pada tubuh organisasi ini diharapkan tidak melemahkan para perawat yang sebagian besar sedang melakukan tugas pelayanan kesehatan bagi masyarakat di daerah itu. Pemirsa, kondisi jalan rusak di Kecamatan Angkola Julu, Kota Padang Sidimpuan yang jadi kewenangan pemerintah Provinsi Sumatera Utara sangat dikeluhkan warga dan pengguna jalan karena bertahun-tahun tidak kunjung diperbaiki. Perbaikan jalan menjadi penantian masyarakat, ditambah lagi jalan tersebut dalam kondisi buruk dan memprihatinkan. Hal itulah yang terjadi di sepanjang jalan Desa Rimbang Soping, Desa Mompang, Kecamatan Angkola Julu, Kota Padang Sidimpuan. Badan jalan mengalami kerusakan di sepanjang titik, bahkan nyaris tidak ada lagi jalan yang bagus. Kondisi kerusakan jalan sudah cukup parah, berlubang bahkan digenangi air, menyebabkan pengendara harus ekstra hati-hati jika melewati jalan tersebut. Akibat kerusakan jalan ini sangat berdampak terhadap perekonomian warga. Warga berharap akses jalan yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Sumatera Utara tersebut segera ditangani karena jalan tersebut merupakan satu-satunya akses utama bagi warga untuk membawa hasil bumi. Salah seorang pengendara Loren Huta Barat mengeluhkan kerusakan ruas jalan ini sudah bertahun-tahun belum ada upaya perbaikan. Warga berharap pemerintah segera melakukan perbaikan jalan tersebut untuk meningkatkan perekonomian. Bisa lah diperbaiki di jalan. Abang sering kali lewat jalan sini, Bang? Sering. Ya segera diperbaiki lah. Jalannya memang rusak. Permintaan kami segera diperbaiki cepatnya. Oh, udah lama lah, Bang. Desa Rimba Soping, Jalan Angkola Julu. Harapan kami sebagai pengguna jalan ya segera diperbaiki lah secepatnya. Para korban harus berani melapor karena sudah ada ruangan dan petugas yang tepat untuk memberikan penanganan dan perlindungan yang terbaik bagi korban. Saya dilecehkan, Ibu. Mohon diceritakan, kami akan proses. Dalam Undang-Undang TPKS, tidak ada lagi ruang bagi pelaku kekerasan seksual lolos dari hukuman. Semua harus diproses di pengadilan. Damai saja bisa kan? Tidak bisa, Ibu. Undang-Undang TPKS ini juga memastikan keterangan saksi dan korban disertai satu alat bukti sudah cukup menjebloskan pelaku ke penjara. Undang-Undang TPKS berlaku 9 Mei 2022. Ini wujud negara hadir untuk melindungi hak korban. Untuk itu, jangan takut untuk melapor. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami. Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara meminta pabrik pengolahan jagung yang beroperasi di kawasan industri Medan diduga tanpa izin menghentikan operasinya. Warga sekitar pabrik tersebut mengeluh dengan pencemaran lingkungan. Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara melakukan pemeriksaan terhadap PT Kawasan Industri Medan dan PT Global Solid Agrindo di kantor Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara di Jalan Sei Besitang Medan siang tadi. Pemeriksaan ini disaksikan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup dan Masyarakat Medan Deli. Operasi pengolahan jagung oleh PT Global Solid Agrindo diduga telah menimbulkan beberapa dampak terhadap lingkungan sekitar. Dampak tersebut menimbulkan pencemaran lingkungan sehingga membuat warga sekitar resah. Selain pencemaran lingkungan, aktivitas pabrik tersebut mengganggu kenyamanan warga sekitar Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli yang disebabkan dari suara bising yang ditimbulkan pabrik tersebut. Akibatnya warga yang merasa terganggu kesehatannya dan membuat laporan kepada Ombudsman RI. Dari hasil pemeriksaan tersebut, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara, Abiyadi Siregar mengatakan banyak kesalahan yang ditimbulkan oleh aktivitas pabrik pengolahan jagung tersebut. Dikatakan sejak berdirinya pabrik tersebut pada tahun 2019, diduga tidak memiliki izin operasi, hanya memiliki izin perdagangan. Maka Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara mengambil langkah meminta pabrik tersebut menghentikan operasinya.
kita dari hasil pemeriksaan ini sudah diketahui bahwa izinnya nggak ada, itu dia. Maka supaya tidak terus menimbulkan pencemaran yang mengganggu masyarakat, untuk sementara kita hentikan dulu, kita dorong untuk menghentikan operasional. Nanti ini masih terus berlanjut sampai Ombudsman nanti menentukan laporan akhir hasil pemeriksaan. Ya. Salah seorang warga Suheri mengatakan warga sekitar sangat terdampak dari hasil pembuangan sisa produksi yang menyebar ke udara. Dampak langsung ya dengan adanya operasional ataupun industri perusahaan PT GSA atau Jagung itu ya sangat berat. Artinya dampak dari tumpinya itu, dampak dari sisa hasil produksi itu memang sudah sangat meresahkan bagi masyarakat, terutama bagi anak-anak yang masih di bawah umur lagi. Dan terlebih-lebih memang di situ memang lokasinya itu masyarakat padat gitu. Pemeriksaan dari Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara, Biro Lingkungan, PT Kawasan Industri Medan, Hotman Tambunan akan melakukan pengawasan perbaikan. Pemirsa, sosialisasi dan implementasi peraturan dan produk hukum non-peraturan Bawaslu dilaksanakan Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Toba di Lumban Silintong, Kecamatan Baligi, Kabupaten Toba. Sosialisasi ini diikuti seluruh organisasi perangkat daerah Toba, Parpol, peserta pemilu 2024, KPU, Kepolisian, dan Kejaksaan, organisasi elemen masyarakat dan insan pers dengan narasumber Sekretaris Daerah Toba, Agus Sitorus, dan Ketua Bawaslu Toba, Sahat Sibarani. Sekretaris Daerah Toba, Agus Sitorus, dalam paparannya menekankan ASN harus netral. Calon dan partai politik memiliki kesempatan yang sama mencegah intervensi yang tidak adil serta menjaga pemilihan yang setara bagi semua peserta dan juga diperlukan dalam menjaga kepercayaan publik. Mencegah spekulasi pemilihan dipengaruhi oleh pihak tertentu, ASN harus netral karena menghindari penyalahgunaan sumber daya untuk tujuan politik. Menjaga integritas kompetisi politik dan melindungi kepentingan publik, Agus menambahkan netralitas ASN juga menjadi simbol pemberian pelayanan yang adil untuk menjaga pelayanan publik agar tidak dipengaruhi oleh pertimbangan politik dan memastikan kebijakan pemerintah tetap berfokus pada kepentingan umum. Netralitas ASN adalah dukungan untuk prinsip demokrasi dengan cara memastikan pelaksanaan pemilu yang adil. Mengacu kepada ketentuan supaya ASN ini menyelenggarakan netralitasnya selaku aparatur negara, dan ini akan kita sampaikan kepada seluruh ASN yang ada di Kabupaten Toba, karena ASN ini memiliki posisi tugas dan tanggung jawab yang sangat berat. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran, maka kita lakukan sosialisasi agar ke depan penyelenggaraan pemilihan ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Ketua Bawaslu Toba, Sahat Sibarani, mengatakan untuk pemilu yang berintegritas diperlukan keseriusan semua pihak untuk melakukan pengawasan tahapan-tahapan pemilu dan penerapan peraturan Bawaslu maupun produk hukum non-peraturan Bawaslu. Masih banyak ditemukan unsur pelanggaran oleh partai politik. Agar demokrasi dapat tercapai, maka diperlukan kerjasama yang baik dengan stakeholder dalam pengawasan pemilu untuk menjadi pemilu yang demokrasi. Saat menambahkan maksud kami, para peserta partai politik Parpol dapat mengetahui tentang peraturan Bawaslu maupun produk hukum non-peraturan Bawaslu. Dengan adanya sosialisasi ini dapat mendorong partisipasi masyarakat pada pemilu 2024 serta peran semua stakeholder dan masyarakat dalam mengawasi pemilihan umum. Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang netralitas ASN ya, bagi itu kepolisian dan TNI, maka Bawaslu Toba melakukan program sosialisasi pengawasan netralitas ASN di Bawaslu Toba. Nah, menurut Perbawaslu 6 tahun 2028 bahwa Bawaslu Toba berkewajiban melakukan sosialisasi dan menghimbau kepada seluruh pemerintah Kabupaten Toba supaya melakukan semacam penghimbauan dan mengeluarkan sebuah surat edaran kepada semua dinas-dinas supaya dalam proses pemilihan umum tahun 2024 nanti yang kita akan selenggarakan tanggal 14 Februari 2024 terlaksana dengan baik.
Bank Indonesia Perwakilan Kota Sibolga mendukung langkah strategis Pemkot Sibolga dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan barang untuk menekan inflasi dengan membangun gudang penyimpanan bahan sembako berteknologi Controlled Atmosphere Strong atau CAS. Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kota Sibolga, Jonata Ruli Sidabalok menjelaskan, salah satu mitigasi menekan laju inflasi di suatu daerah yakni dengan menjaga ketersediaan barang dan mengendalikan harga bahan pokok di pasaran. Untuk itu keberadaan gudang CAS berkapasitas 6 ton yang dibangun Pemkot Sibolga tersebut sangat memberikan manfaat bagi Pemko Sibolga dalam mengatur kondisi pengendalian harga. Dikatakan harga kebutuhan bahan pokok yang tergolong hortikultur sangat fluktuatif dan tergantung akan kondisi cuaca. Dengan adanya CAS ini bisa menjaga stabilitas harga dengan ketersediaan bahan pokok seperti sayuran, khususnya cabai dan buah-buahan. Fasilitas yang dibangun Pemkot Sibolga tersebut juga bisa diandalkan dalam menjaga ketersediaan bahan pokok saat terjadi ketidakstabilan harga barang di pasaran. Dorong adalah karena kita menyadari bahwa harga hortikultur itu kan sangat fluktuatif tergantung dengan kondisi cuaca yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, salah satu mitigasi untuk mengendalikan harga adalah supaya ketersediaan barang itu tetap ada. Nah, supaya ketersediaan barang ada berarti harus ada seperti cas ini. Pada saat nanti harga-harga pada tinggi, jadi barang-barang yang ada di situ bisa dikeluarkan sehingga harga tetap bisa stabil. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Selasa 10 Oktober 2023 maksud kami. Perakirawan Balai Besar MKG Wilayah 1 Medan yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk Selasa 10 Oktober 2023. Untuk pagi hari, berawan di wilayah Sumatera Utara, siang hingga sore hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di wilayah Kepulauan Nias, pegunungan, lereng barat, lereng timur, dan pantai barat Sumatera Utara. Potensi hujan lebat terjadi di wilayah Langkat, Karo, Dairi, Samosir, Simalungun, Toba, Pematang Siantar, Deli Serdang, Humbangas Sundutan, Asahan, Tapanuli Utara, dan sekitarnya. Untuk malam hari, potensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, dengan potensi hujan lebat terjadi di wilayah Toba, Labuan Batu Selatan, Tapanuli Utara, Humbangas Sundutan, Dairi, Karo, Tapanuli Selatan, dan sekitarnya. Untuk dini hari, berawan di wilayah Sumatera Utara dengan suhu udara 17 hingga 34 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar 60 hingga 97%, dengan angin bertiup dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Titik panas atau hotspot di Sumatera Utara dari pantauan tanggal 8 Oktober 2023, 4 titik, yaitu 2 titik di Mandeling Natal dan 2 titik di Sibolga. Himbauan untuk masyarakat untuk selalu waspada potensi hujan dengan intensitas lebat di wilayah lereng timur, pegunungan, dan lereng barat Sumatera Utara yang dapat berpotensi mengakibatkan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Demikian perakiraan cuaca Selasa 10 Oktober 2023, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.
Pemirsa, PSMS Medan akan melakoni laga lanjutan kompetisi Liga 2 menghadapi Semen Padang FC di Stadion Haji Agus Salim Kota Padang malam nanti. Dengan didampingi pelatih barunya yakni Miftahuddin Mukson, PSMS membawa misi mengamankan 3 poin penuh dalam laga tandang kali ini. Pasca ditinggal oleh Ridwan Saragih yang mengundurkan diri sebagai pelatih kepala PSMS Medan, anak-anak Ayam Kinantan akan didampingi oleh pelatih barunya dalam lawatan ke Kota Padang menghadapi Semen Padang FC. Miftahuddin Mukson, pelatih yang sebelumnya menangani Persekat Tegal ini ditunjuk oleh manajemen PSMS Medan menahkodai Ayam Kinantan menggantikan Ridwan Saragih. Dalam persiapannya menghadapi Semen Padang FC di Stadion Haji Agus Salim Kota Padang malam nanti, Miftahuddin menyebut dirinya akan menurunkan skuad utama guna memuluskan misi meraih poin penuh dalam laga tandang. Pada strategi bermain, PSMS disebut akan tetap bermain dengan ciri khasnya, yakni permainan cepat dan Spartan sejak awal pertandingan. Selain itu, kelincahan dan kecerdikan Kim Jim Sung di lini tengah diharapkan mampu menjadi sumber utama. Aliran bola ke lini depan, PSMS Medan yang akan diisi oleh Rahmat Hidayat dan Mateus Souza. Main luar kontrak, di kontrak dan luar. Padang saat ini kita tahu semua di grup ini dia memang belum pernah kalah dan poinnya di atas kita, tapi kita tidak ada yang tidak mungkin. Yang penting semua kerja keras, kompak di luar dan di dalam lapangan. PSMS Medan hingga saat ini belum pernah menerima kekalahan. Hal ini juga diharapkan mampu memotivasi para pemain agar bermain lepas tanpa beban, sehingga dapat memenangkan pertandingan dan meraih poin penuh di Kota Padang. Sementara itu, pemirsa, kabar mengejutkan datang dari salah satu klub yang saat ini berkompetisi di Liga 2 Sepak Bola Indonesia, yakni PSMS Medan. Pelatih kepala Ridwan Saragih secara resmi mengundurkan diri dari klub berjuluk Ayam Kinantan ini sebelum melakukan laga tandang menghadapi Semen Padang. Menjelang lawatan ke Padang untuk melakoni laga tandang menghadapi Semen Padang FC dalam lanjutan Liga 2 2023, PSMS Medan disebut ditinggalkan pelatih kepala Ridwan Saragih yang telah resmi menyatakan mengundurkan diri. Hal ini cukup menimbulkan pertanyaan karena performa Ridwan Saragih sebagai pelatih PSMS Medan dalam melakoni 3 laga di kompetisi Liga 2 terbilang cukup baik. Sejauh ini PSMS Medan belum pernah sekalipun menelan kekalahan dengan torehan 2 kali seri dan 1 kali menang serta berhasil menorehkan 5 poin yang membuatnya bertengger di posisi ketiga klasmen sementara Liga 2 Grup A. Chief Executive Officer PSMS Medan Andri Mahyar mengatakan pihak manajemen awalnya meminta Ridwan Saragih untuk bekerja sama dengan pelatih baru yang didatangkan dari Jawa yakni Miftahuddin Mukson. Namun Ridwan disebut memilih mengundurkan diri posisinya sebagai pelatih kepala. Ridwan Saragih setelah berbicara atau berdiskusi dengan Pak Dirut. Jadi langsung antara Pak Dirut dengan Bang Ridwan Saragih yang punya komunikasi terkait dengan hal itu. Jadi substansi pengunduran diri itu saya juga tidak begitu mengerti karena langsung Pak Dirut yang bicara dengan Bang Ridwan Saragih. Tadi pagi saya baru baca itu dari Tribun terkait dengan pengunduran diri. Walaupun tadi malam saya sudah mengetahui pastinya adanya pergantian. Itu saja sih. Dengan hal itu dapat dipastikan PSMS Medan akan didampingi pelatih barunya dalam laga tandang lanjutan kompetisi Liga 2 menghadapi Semen Padang malam hari ini. Sementara itu, tim cabang olahraga Gulat Sumatera Utara sedang melakukan persiapan dan pematangan jelang ajang Pekan Olahraga Nasional 2024 mendatang. Tim Gulat Sumut menurunkan 21 atletnya untuk bertarung memperebutkan medali dalam ajang PON 2024. Meski dengan alat dan sarana latihan yang seadanya dan terbilang minim, tim cabur Gulat Sumatera Utara tetap semangat dan penuh motivasi dalam sesi latihannya sebagai persiapan dan pematangan jelang Pekan Olahraga Nasional Sumut Aceh tahun depan. Memasuki bulan Oktober 2023 ini, tim pelatih Gulat Sumut tengah memantapkan pelatihan para atletnya dalam segi teknik berupa dorongan dan bantingan. Pemusatan latihan daerah Platda yang digelar di 2 tempat, yakni GOR Unimed dan PPLP Dispora Sumut ini masih terkendala alat latihan seperti matras dan lainnya. Akibatnya 21 atlet yang sedang menjalani latihan persiapan PON ini harus mensiasatinya dengan memakai secara bergantian. Pelatih tim Gulat Sumut
Mangasi Simangunsong mengatakan, pada PON 2024 gulat sumut diunggulkan di beberapa nomor, yakni 57 kg putra, 5 kg putri, dan 78 kg putra. Ia enggan membeberkan target medali yang menjadi fokus tim gulat sumut di PON nantinya karena terkendala tempat dan alat latihan. Sebenarnya kita di persiapan khusus ini udah di atas 60 lah, 60%. Tapi karena masih ada satu lagi untuk tes fisik di bulan 12, kita masih bagi dua di teknik dengan di fisik. Karena bulan 12 itu dimanfaatkan untuk tes akhir daripada seluruh atlet ada. Kendala sarana dan lokasi latihan telah dilaporkan ke Dispora Sumut, namun tim gulat Sumut menyebut hingga saat ini belum ada progres. Tidak hanya tempat latihan dan alat, tim gulat Sumut berharap agar melakukan training camp di luar negeri. Pemirsa, sekolah luar biasa atau SLB adalah sebuah lembaga pendidikan yang khusus diperuntukkan bagi anak berkebutuhan khusus agar mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan kekhususannya. Pendidikan di SLB menganut sistem segrasi, yaitu pemisahan anak berkebutuhan khusus dari anak-anak umumnya dalam memperoleh layanan pendidikan. Penekanan keterampilan hidup kepada anak berkebutuhan khusus sebagai bekal agar menjadi anak yang mandiri. Keterampilan vokasional adalah program unggulan di SLB yang berfokus kepada pembekalan keterampilan bagi peserta didik agar memiliki jiwa kewirausahaan sehingga mereka mampu hidup mandiri di tengah masyarakat. Sekolah luar biasa di Aikanopan, Kabupaten Labuhan Batu Utara terdapat jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Penyelenggaraan pendidikan di SLB Aikanopan diintegrasikan antara jenis kelainan seperti anak autis, tunagrahita dengan kemampuan intelektual yang berada di bawah rata-rata orang normal pada umumnya, tunadaksa dengan kondisi anggota tubuh tidak sempurna, dan tunarungu tidak ada kemampuan mendengar, serta tunanetra yang mengalami gangguan penglihatan. Tenaga pengajar yang terdapat di sekolah luar biasa ini wajib memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Selain itu, secara berkelanjutan setiap tenaga pendidik memperoleh pelatihan agar mampu menyampaikan materi ajar sesuai dengan kapasitas siswa sekolah luar biasa. Salah seorang tenaga pengajar, Anggraini Novi Dayantini, mengaku menjadi tenaga pendidik pada SLB memerlukan keahlian khusus dan membutuhkan kesabaran yang mendalam karena pada umumnya anak-anak yang menjadi siswa sangat memerlukan perhatian khusus. Setiap guru memiliki keinginan yang kuat untuk menjadikan setiap murid memperoleh pengetahuan agar menjadi anak yang kelak memiliki pengetahuan sebagai modal untuk hidup mandiri. Anggraini menyebutkan di sekolah SLB siswa sangat memiliki kedekatan emosional sehingga perundungan atau bullying tidak pernah terjadi. Khusus untuk anak SMP dan SMA luar biasa, pendidikan keterampilan sangat ditingkatkan agar menempah jiwa mereka menjadi entrepreneur atau wirausaha. Saat ini keterampilan yang dipraktekkan bagi siswa mulai dari menjahit, membatik, hingga membuat batako. Pemirsa, salah satu kearifan lokal yang masih dipertahankan hingga saat ini di Kabupaten Langkat adalah pembuatan gula aren. Meski prosesnya tidak mudah, namun masih dilakoni sejumlah warga. Gula aren atau biasa disebut gula merah adalah gula yang terbuat dari bahan dasar air nira yang dihasilkan dari pohon enau. Untuk mendapatkan air nira, pengrajin gula aren harus mengawali dengan cara meria atau pemukulan tangkai tandan bunga dari pangkal pohon ke arah tandan bunga selama berhari-hari. Setelah tandan mengeluarkan air nira akan ditampung selama 8 sampai 12 jam. Air nira yang terkumpul akan disaring terlebih dahulu agar lebih bersih dari sampah, daun, dan kotoran yang lain. Air nira kemudian dimasak di wajan besar di atas tungku api kayu sedang dan dibiarkan selama 1 jam 30 menit untuk menghasilkan aren berubah menjadi warna kecoklatan dan mengental. Setelah mengental dan dinyatakan masak lalu dicetak ke dalam potongan bambu yang sudah dibersihkan. Hanya dalam hitungan menit gula sudah dapat dipisahkan dari cetakan bambu dan siap untuk dijadikan bahan pemanis, juga siap untuk dipasarkan. Gula aren dari Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat memiliki ciri khas aroma yang enak dan tidak mengandung bahan campuran lain
karena pengrajin pada umumnya mengutamakan keaslian dan rasa. Dari mulai proses pembuatan gula aren asli, dari mulai awal yaitu disebut dengan ngeria, memanjat, menyadap, ya, diambil lalu ditunggu, ditampung selama 1 malam. Setelah itu dibawa ke penampungan, lalu diolah lebih kurang 1-2 jam sehingga menjadilah gula merah asli. 1 hari bisa menghasilkan 5 ataupun 6 kilo per hari. Pemirsa, kabut tebal menyelimuti kota Palembang pada pagi hari. Para pengendara harus berekstra hati-hati karena jarak pandang yang pendek dan mengurangi kualitas udara. Sering terjadinya kebakaran hutan dan lahan gambut di Sumatera Selatan menjadikan udara kota Palembang diselimuti asap tebal. Hal ini sangat dirasakan ketika pagi hari. Ariel Arfad, salah seorang warga kota Palembang, menyampaikan pekatnya kabut asap membuat dirinya sangat terganggu dalam beraktivitas, terlebih saat mengendarai sepeda motor di pagi hari. Tidak hanya itu, pekatnya kabut asap juga mengakibatkan sesak napas, mata perih. Sangat pekat, Pak, karena tadi pagi asapnya agak tebal, jadi susah nih ya, Pak, kalau kita jalan naik motor ini, karena napasnya pula agak sesak di sini, Pak. Jadi harus hati-hati ya dalam perjalanan? Iya, memang kalau pagi tadi pelan-pelan, Pak, jalannya, takut udaranya juga sama takut kecelakaan pula, agak asapnya agak jauh, pandangan kita, Pak, ganggu pandangan kita, Pak. Sementara itu dari pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Palembang, bahwa titik-titik kebakaran lahan dan hutan terus bertambah di sejumlah daerah, sehingga menciptakan kondisi cuaca yang sangat tidak sehat bagi masyarakat. Kabut asap yang tebal telah menyelimuti langit kota dan membatasi jarak pandang, serta mengurangi kualitas udara secara drastis. Andi M. Said, TVRI Sumatera Selatan, melaporkan. Mengatasi kualitas udara yang berdampak pada kesehatan warga, pemerintah Kota Palembang menganggarkan dana APBD 6 miliar rupiah untuk mengatasi permasalahan ISPA yang cukup tinggi. Kualitas udara di Kota Palembang yang dirilis Kementerian Lingkungan Hidup hingga saat ini masih berada di angka 245 atau sangat tidak sehat. Meski kondisi ini sedikit membaik dari pekan lalu yang sempat mencapai angka di atas 300 partikulat meter 2,5, namun pemerintah terus berupaya meminimalisir dampak dari kebakaran hutan dan lahan tersebut. Pemerintah Kota Palembang sendiri menganggarkan dana APBD sebesar 6 miliar rupiah untuk mengatasi permasalahan ISPU yang cukup tinggi. Saat ini penderita ISPA yang tercatat di Kota Palembang mencapai 14.661 orang. Namun dari bulan September hingga Oktober penderita ISPA mengalami penurunan. Kita diprediksi oleh BMKG hujan itu di awal November, antara 4 sampai 6 November, masih relatif lama.
Maka dari sekarang terus kita antisipasi dan kita berharap kemarin kabupaten kota yang penyumbang asap cukup besar itu sudah ada beberapa program dan kegiatan yang segera dan waktu dekat untuk ditindaklanjuti sehingga asap itu tidak berimbas ke Palembang. Alhamdulillah kita sudah menganggarkan dana BTT-nya. Dana BTT sudah kita anggarkan kemarin di angka lebih kurang 6 miliar untuk persiapan ini, untuk antisipasi permasalahan ISPU yang cukup tinggi. Untuk mengurangi risiko kesehatan akibat kualitas udara yang tidak sehat, warga diimbau untuk menggunakan masker. Romiko, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Pemirsa, dampak musim kemarau di Musi Banyuasin menjadi anugerah bagi masyarakat. Ratusan warga beramai-ramai menangkap ikan dengan cara tradisional. Ratusan warga beramai-ramai menangkap ikan dengan peralatan tradisional di sepanjang anak sungai yang nampak mulai kering, dampak musim kemarau. Tepatnya di Sungai Care, Desa Bandar Jaya, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin. Tradisi bekarang dilakukan setahun sekali saat musim kemarau, dan kegiatan ini sangat ditunggu-tunggu masyarakat Muba. Warga membawa peralatan menangkap ikan tradisional seperti jaring, tangkul, besi tombak, dan menangkap dengan tangan. Semangat warga sangat antusias untuk mendapatkan ikan, dan tradisi bekarang diikuti warga dari semua kalangan dari anak-anak hingga dewasa, baik dari warga setempat maupun dari luar desa. Alhamdulillah hari ini kita bekarang di Lubuk Besok Sungai Care dapat tangkapan yang sangat luar biasa. Ini menandakan bahwa Kabupaten Musi Banyuasin kaya akan ikan. Keseruan sensasi saat dipegang ikan ini, Mas. Sangat luar biasa. Dalam rangka memasyarakatkan itu kan, kalau bekarang itu kan tradisi masyarakat Muba. Jadi kita mengembangkan itu, tradisi itu untuk meningkatkan pariwisata, meningkatkan UMKM masyarakat. Karena di danau Lubuk Besok, Sungai Cageka, seumur-umur baru kali ini. Diharapkan dengan adanya tradisi bekarang, sungai tetap terjaga kelestariannya dan menghindari cara-cara menangkap ikan yang dilarang yang bisa membunuh habitat di sungai. Dari Musi Banyuasin, Iwan Arianto, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Upaya pemadaman karhutla melalui teknologi modifikasi cuaca terus dilakukan agar dapat menghasilkan hujan lokal di sejumlah titik di Sumatera Selatan. Teknologi modifikasi cuaca atau TMC merupakan salah satu cara untuk mengurangi dampak kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan. Terkait hal ini, Komandan Lanut Sri Mulyono Herlambang Kolonel Penerbangan Sigit Gatot Prasetyo mengatakan, periode TMC di Sumatera Selatan akan diperpanjang sesuai instruksi dari pemerintah pusat sehingga dampak karhutla dan kekeringan dapat dikurangi dengan maksimal. Jadi instruction letter sudah kita terima dari Kepala BNPB dan ini adalah satu kabar baik yang perlu disyukuri dari seluruh warga Provinsi Sumatera Selatan. Dan kami juga mohon bantuan dan pengertian dari seluruh warga masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan untuk yang pertama tidak membakar lahan ya secara asal karena ini kondisinya saat ini musim keringnya yang cukup panjang. Teknologi TMC ini diharapkan mampu menimbulkan hujan lokal di sejumlah titik, sehingga dapat membantu upaya pemadaman karhutla di Sumatera Selatan. Arwimo Rahman, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Ya, pemirsa, informasi tadi mengakhiri Sumatera Utara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Keriawan Sembiring. Dan saya Ayu Alvinia Kori. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.